Rapat koordinasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membahas atau mendiskusikan suatu hal dengan tujuan mencapai kesepakatan atau koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Rapat koordinasi ini dilakukan oleh TPP Pidijaya, yaitu TPP Murudu dan TPP Jangkabuya. Peran pendamping desa dalam pelaporan data progres dana desa adalah membantu pemerintah desa dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa, RKPD, dan mengarahkan penggunaan dana desa sesuai dengan program yang telah disusun. Membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan progres dana desa, baik dari segi teknis maupun administratif. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemerintah desa tentang cara mengelola dana desa dan pelaksanaan program pembangunan desa. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan desa dan penggunaan dana desa. Memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa tentang cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan desa dan penggunaan dana desa. Membantu pemerintah desa dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen pengelolaan dana desa, seperti laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, LPJ. Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan dana desa dan hak serta kewajiban mereka sebagai warga desa. Dengan adanya peran pendamping desa dalam pelaporan data progres dana desa, diharapkan pelaksanaan program pembangunan desa dan penggunaan dana desa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Selain itu, peran pendamping desa juga dapat membantu masyarakat untuk memahami pentingnya penggunaan dana desa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan desa. Dalam agenda rakor ini dilakukan metode pelaporan data progres dana desa, terutama pada kegiatan sarpras dan non-sarpras. Sarana prasarana adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada segala jenis fasilitas atau alat yang dibutuhkan untuk memudahkan suatu aktivitas atau kegiatan. Sarana prasarana biasanya terkait dengan infrastruktur fisik yang mendukung kegiatan manusia di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, olahraga, pariwisata, dan sebagainya. Sarana prasarana dapat berupa bangunan, gedung, jalan, jembatan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sistem transportasi, peralatan laboratorium, peralatan medis, peralatan olahraga, dan lain sebagainya. Sarana prasarana juga mencakup berbagai jenis fasilitas umum seperti taman, tempat rekreasi, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan sebagainya. Sarana prasarana sangat penting dalam menunjang aktivitas manusia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sarana prasarana yang memadai dan terkelola dengan baik dapat membantu meningkatkan produktivitas, mempermudah mobilitas, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu berperan aktif dalam memperhatikan pembangunan sarana prasarana yang memadai dan terkelola dengan baik untuk mendukung aktivitas manusia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.